Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya langsung ke Mas Ari. Mas Ari, mungkin bisa menjelaskan bagaimana bisa tingkat kepuasan publik terhadap presiden kemudian berkorelasi terhadap elektabilitas yang digadang-gadang. Memang di beberapa lembaga survei Ganjar Pranowo menempati urutan teratas, tapi bagaimana bisa? Mungkin Anda bisa menjelaskan secara logis apakah memang ada irisan pemilih misalnya antara pemilih Pak Ganjar dengan mereka yang telah memilih Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode? Baik, saya posisinya di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Waduh. Jadi mungkin agak suaranya agak terputus-putus. Saya tidak kaget gitu ya melihat hasil survei terakhir menyebutkan bahwa tingkat approval rating dari Presiden Jokowi sangat tinggi gitu ya. Mengingat memang kepuasan publik cukup terpuaskan dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Tapi kalau kita lihat mengapa ini mempunyai irisan terhadap calon presiden. Seperti kita ketahui, kalau Pak Jokowi mempunyai irisan yang sama gitu ya dengan Ganjar Pranowo. Pertama tentu dari latar belakang ideologis bahwa Joko Widodo dan Ganjar Pranowo berasal dari PDIP, partai yang menjadi asal muasal kedua kader ini. Kemudian publik sudah menganggap gitu ya bahwa antara Joko Widodo dan Ganjar Pranowo ini 11-12 gitu ya, copy paste mereka berdua ini, sehingga tentu korelasinya sangat bisa diterima dengan logika, mempunyai efek terhadap Ganjar Pranowo. Demikian juga terhadap Anies Baswedan. Selama ini sudah terstigmakan gitu ya, terlabelkan bahwa Anies Baswedan adalah antitesis dari Jokowi. Sehingga saya melihat gitu ya, memang paling besar mendapat irisan tentu adalah Pak Ganjar Pranowo. Kemudian soal Prabowo Subianto, ini kan 3 nama yang selalu bersandingan gitu ya. Ganjar nomor 1, Prabowo nomor 2, Anies nomor 3, saling berganti. Tapi yang mempunyai kestabilan tentu kan Ganjar Pranowo. Saya melihat hanya faktor Prabowo ini berada di dalam rezim Jokowi, sehingga dia mempunyai efek ikutan gitu ya, sehingga dia mendapatkan limpahan dukungan terhadap publik, dukungan dari publik. Oleh karena itu kita menunggu tanggal 10 Januari ini kan HUT PDIP di Kemayoran, apakah Megawati akan mengumumkan capres atau tidak gitu ya. Karena dari berbagai sinyalemen elit-elit partai bahwa Bu Mega yang akan mengumumkan siapa calon presiden yang akan diusung oleh PDIP. Andaikan Ganjar, tentu pasti akan melesat kembali gitu ya. Perolehan angka ini akan melesat seiring dengan keberhasilan pemerintahan Jokowi. Ini Mbak Frisya. Oke, Bang Burhanuddin, kalau dari survei yang baru saja Anda lakukan, selain tadi faktor bahwa berasal Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu berasal dari satu partai yang sama yaitu PDIP, adakah faktor lain atau hari-hari ini kita menyaksikan ada yang berpendapat bahwa Pak Jokowi memang memberikan sinyal-sinyal, memberikan endorse kepada seorang Ganjar Pranowo itu juga kemudian berpengaruh, atau ada bacaan lain dari Anda? Ya, jadi sebenarnya bukan hanya Ganjar ya yang menikmati insentif kenaikan approval rating Presiden Jokowi. Jadi kita temukan skor korelasi yang positif bukan hanya terhadap Ganjar, tapi juga terhadap Pak Prabowo. Nah, ini temuan yang baru karena biasanya minimal di survei sebelum bulan September 2022 itu pola yang terbentuk sejak 2014 sampai 2022 pertengahan itu adalah pola kebalikan. Jadi ketika Presiden Jokowi approval ratingnya naik, itu yang tertekan Pak Prabowo. Tetapi sejak September sampai Desember 2022 itu kebalik. Pola negatif atau pola berkebalikan antara approval rating Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo itu digantikan dengan Anies Baswedan. Nah, tadi Mas Ari sudah menjelaskan bahwa figur antitesa yang mulai ditangkap oleh publik sekarang itu bukan lagi Pak Prabowo, tetapi Anies Baswedan. Nah, menurut saya ini justru merugikan Anies Baswedan ketika dia di framing atau di stigma sebagai antitesa Presiden Jokowi.
Makanya kita tampilkan data survei kami 2009 dan 2014. Nah, di data 2009 dan 2019 itu kita bikin analisis korelasi antara approval rating Pak SBY dengan capres-capres yang muncul. Nah, Pak Jokowi itu tidak muncul sebagai figur antitesa Pak SBY. Jadi ketika Pak SBY approval ratingnya naik, Pak Jokowi juga ikut mendapatkan berkahnya. Jadi ketika approval rating Presiden SBY ya, waktu Pak SBY naik, itu Pak Jokowi nggak kena dampaknya. Ketika approval rating Pak SBY turun, Pak Jokowi juga tidak terkena dampaknya. Artinya dia mengambil segmen kedua belah pihak, baik yang puas maupun tidak puas terhadap Pak SBY. Nah, dalam kasus sekarang, itu ketika approval rating Presiden Jokowi turun di bulan November, Anies paling memanfaatkan penurunan approval rating Presiden Jokowi dari 70 ke 66%. Tapi ketika approval rating Pak Jokowi naik seperti sekarang, Anies yang paling tertekan. Nah, masalahnya ketika Anies hanya mengandalkan mereka yang tidak puas, itu baseline-nya cuma 27% yang tidak puas itu. Jadi kalau misalnya Mas Anies pengen menang, dia harus mendekati segmen pendukung Pak Jokowi. Nah, sayangnya sudah terbentuk stigma di mata publik, dan itu disampaikan langsung oleh politisi Nasdem, yaitu Zulfan Lindang, bahwa Anies Baswedan adalah antitesa Presiden Jokowi. Jadi antitesa Presiden Jokowi ini justru malah mempersempit ya ruang Mas Anies Baswedan untuk menang. Jadi makanya kalau kita lihat di basis-basis Pak Jokowi, justru di situ Anies Baswedan kurang dukungannya. Jadi, tapi masalahnya adalah apakah cukup dalam waktu kurang lebih 1 tahun 2 bulan Anies Baswedan mengubah persepsi yang sudah terlanjur terbentuk tadi. Nah, ini yang menurut saya perlu kita cek ya, karena sudah semacam sudah terbentuk stigma di mata publik seperti Mas Adi sampaikan, bahwa kalau puas itu umumnya yang dapat insentif Ganjar dan Pak Prabowo, kalau tidak puas dan ketidakpuasan itu meningkat, maka Anies yang mendapatkan keuntungan. Nah, pertanyaannya, apakah selama 1 tahun ke depan Presiden Jokowi mampu menjaga tingkat kepuasan tinggi sehingga bisa turut menentukan peta 2024. Oke, apakah dengan approval rating yang di atas 70% dari berbagai lembaga survei, seorang Joko Widodo bisa menjadi kingmaker selain dari para ketua umum partai yang punya suara mayoritas atau cukup besar untuk membentuk koalisi? Saya akan tanyakan nanti ke Mas Arya dan juga Bang Burhanuddin, karena ini juga menjadi diskursus publik usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.